Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, anak-anak semua kelas 12. Sampailah kita di proyek kita yang ketiga. Kita akan membuat aplikasi mobile pertama kita di kelas 12 ini. Sorry, bukan kelas 3 ya, sekarang kelas 12. Kita akan membuat aplikasi mobile kita yang pertama kali di kelas 12 ini dengan menggunakan React Native. Tentang React Native nanti akan Bu Dewi taruh di e-learning ya. Kalian bisa baca selengkapnya di situ, tapi sebenarnya singkat saja, apa sih React Native tuh? Dia intinya dia framework yang bisa digunakan untuk membuat aplikasi baik di Android maupun di iOS, di iPhone ataupun di Android dengan menggunakan React. Nah, jadi kalau kemarin kita belajar React itu untuk membuat website, sekarang kita bisa menggunakan React versi yang React Native. Agak sedikit berbeda nih. Dia khusus dipakai untuk mengembangkan aplikasi-aplikasi mobile ya, dan masih tetap menggunakan JavaScript. Kemudian persiapan yang harus kita lakukan sebelum melakukan pengembangan aplikasi mobile dengan menggunakan React Native adalah yang pertama, kalian harus install JDK. Jadi minimal adalah JDK 8, minimal ya. Kalian bisa download JDK 8 minimal sesuai dengan kebutuhan OS kalian ya. Kalau Windows x64 bisa menggunakan installer yang ini, kemudian nanti kalian download dan kalian install. Itu yang pertama. Yang kedua adalah Android Studio. Kalian bisa download langsung di Android Studio websitenya. Kalian bisa download, kemudian kalian nanti langsung install aja Android Studio-nya agar supaya kalian bisa menggunakan lingkungan pengembangan perangkat lunak mobile memakai React Native ini. Jadi kalian bisa langsung download dan langsung install seperti biasa. Bagaimana cara download dan install JDK dan cara konfigurasinya, dan juga bagaimana download Android Studio dan cara installnya, itu sudah sangat banyak sekali tutorialnya di internet. Jadi kalian bisa langsung cari tahu di YouTube ataupun di mana saja. Ini adalah hal-hal yang basic yang sangat populer yang paling banyak kalian temukan di internet. Dan bagi kalian yang laptopnya agak-agak di bawah spek standar dan memiliki kekhawatiran gimana nih kalau misalkan nanti kita nggak kuat laptopnya dipakai untuk develop aplikasi mobile, jangan khawatir, nanti kita bisa juga menggunakan handphone kita. Jadi kita nggak perlu melulu menggunakan Android virtual device, nggak melulu menggunakan emulator, tapi kita juga bisa langsung menggunakan handphone kita, ataupun juga kita bisa menggunakan browser kita. Oke, yang pertama kali setelah ini ya, setelah install Java dan juga install Java JDK dan juga sudah install Android Studio, yang perlu kita lakukan berikutnya adalah menginstal Expo CLI. Jadi untuk menginstal Expo CLI ini kita menggunakan command prompt. Apa itu Expo CLI? Expo CLI itu dia semacam dia semacam command line interface, atau ya semacam command prompt kayak gini, semacam command prompt. Jadi dia interface-nya dengan menggunakan, tanpa menggunakan GUI ya, dia menggunakan teks. Dia kalau kayak kemarin kita belajar Laravel, mungkin ini kita bisa bilang bahwa dia mirip-mirip seperti Composer, atau waktu kita belajar NPM, belajar React yang kemarin, dia mirip-mirip seperti Yarn, atau dia juga bisa dibilang mirip-mirip seperti NPM ya. Di situ nanti ini akan membantu kita untuk menjalankan aplikasi-aplikasi React Native yang sudah kita buat ya, dengan menggunakan Expo CLI. Nah, terkait React Native dan Expo CLI akan saya taruh materi-materinya di e-learning, jadi kalian bisa baca-baca lebih lanjut langsung di e-learning gitu. Bagaimana sekarang kita kalau mau install Expo CLI? Kalian bisa menggunakan command prompt, kemudian ketikan perintah tetap npm ya, jadi tetap diinstal
tetap dengan lingkungan pemrograman React yang kemarin sudah kita set up. Kita masih pakai npm, atau bagi kalian yang pakai yarn juga boleh. npm spasi install min global spasi expo -cli, kemudian enter. Nah, dia akan melakukan instalasi Expo CLI secara online, sehingga pastikan bahwa kalian lancar internetnya dalam menginstal Expo CLI ini, dan juga jangan lupa harddisknya dicek apakah penuh atau tidak. Soalnya kejadian di project kita sebelumnya ada kegagalan pada saat install, baik install Composer ataupun install Node, karena harddisknya penuh gitu ya. Jadi kalian pastikan internet lancar jaya dan juga harddisknya oke, free space-nya oke, cukup buat install Expo dan juga cukup untuk kerjaan-kerjaan kalian yang lain. Kalian harus tunggu ini sampai selesai install. Oke, kalau sudah muncul tampilan seperti ini berarti Expo CLI kalian sudah berhasil diinstal. Next kita akan langsung mencobanya dengan membuat aplikasi React Native baru ya. Caranya adalah dengan menggunakan expo spasi init spasi nama aplikasi yang mau dibuat. Tapi sebelumnya hampir saja kalian bisa arahkan working directory-nya ke folder di mana kalian ingin membuat aplikasi itu ya. Ini kan masih default ya di users nama PC saya. Nah, saya mau pindah ke F aja. Kenapa? Karena Bu Dewi menaruh semua aplikasi-aplikasi, project-project aplikasi baik mobile maupun web di F. Dan itu memudahkan Bu Dewi untuk mengakses ya. Kalian boleh pindah ke mana saja di tempat yang kalian rasa layak dipakai untuk meletakkan project React Native kalian ya. Dengan menggunakan cd seperti biasa, kalian pindah working directory kalian ke situ. Kemudian baru di situ kita expo spasi init spasi nama aplikasi. Nah, di project kita yang pertama kita mau bikin aplikasi to-do list. Aplikasi ini yang banyak dipakai sebagai awalan-awalan untuk belajar React Native ya, membuat aplikasi to-do list. Jadi aplikasi ini bisa digunakan untuk mendaftar hal-hal yang mau kegiatan-kegiatan yang mau kita lakukan dalam jangka waktu ke depannya. Nah, seperti itu. Kemudian enter. Nah, lalu kalian akan diminta untuk memilih apakah memilih template ya. Apakah kalian mau pakai template blank, kosong, kemudian blank TypeScript, blank tapi dengan konfigurasi TypeScript, atau TypeScript dia template yang berisi beberapa contoh screen dan tabs yang sudah dibuat dengan menggunakan React Navigation dan TypeScript, atau kalian juga bisa memilih template minimal nggak blank-blank amat, dia udah dikasih beberapa hal-hal yang penting, yang esensial untuk dipakai dalam pengembangan aplikasi mobile. Nah, kali ini kita mau pilih yang blank aja, jadi yang benar-benar kosong. Ini untuk memilih template ini bisa dengan menggunakan panah atas dan panah bawah. Nah, disorot di blank sehingga dia menjadi warna biru seperti itu, baru nanti kalian pencet enter. Setelah ini dia akan mendownload project files dan melakukan instalasi JavaScript dependencies. Dia akan akan menyediakan lingkungan pengembangan perangkat lunak mobile yang minimal sekali yang bisa kalian pakai untuk mengembangkan lebih lanjut aplikasinya. Jadi kalian nggak perlu bikin sendiri foldernya, nggak perlu bikin sendiri file-filenya, langsung di Expo ini akan membuatkan semuanya untuk kalian. Tapi blank ya, maksudnya blank itu dia bukan folder kosongan ya, dia sudah ada struktur foldering dan struktur filenya yang minimal yang perlu dipakai oleh kalian, tapi aplikasinya isinya masih kosong, nggak ada screen dan nggak ada apa-apa. Ini harus kalian tunggu sampai dia selesai melakukan
instalasi dan konfigurasi. Oke, sudah keluar your project is ready, dan ini tandanya project kalian sudah bisa digunakan. Nah, untuk bisa menggunakan project, kita bisa pakai Visual Studio Code. Cuman kita harus CD dulu ke project kita. Jadi ketika kita bikin project baru dengan menggunakan expo init nama project seperti ini, dia akan otomatis membuatkan sebuah folder yang namanya sesuai dengan nama aplikasi yang kamu tentukan di situ. Jadi kalau di sini kamu tulis nama aplikasinya to-do list, maka dia akan membuatkan sebuah folder dengan nama seperti itu, to-do list, di working directory yang kamu pakai. Jadi di Budewi working directory-nya kan di F. Kemudian tadi perintahnya di expo init to-do list, maka dia akan membuat sebuah folder to-do list beserta segala isinya yang diperlukan di situ. Oke, jadi sebelum kita pindah ke Visual Studio Code, kita mau cd dulu ke dalam folder to-do list. Kemudian dibuka Visual Studio Code-nya dengan menggunakan code spasi titik. Nah, di situ sudah ada folder-folder yang diperlukan dan file-file minimal yang diperlukan untuk membuat, tapi dia masih kosong. Nah, sama seperti React, file utama yang menjadi jujukan, apa bahasa Indonesia jujukan, file utama yang nanti akan ditampilkan di screen utama aplikasinya adalah app.js, sama seperti ketika kemarin kita belajar React. Oh iya, mumpung belum lupa, di Visual Studio kalian bisa kalian tambahkan beberapa extension untuk memudahkan dalam belajar atau mempraktikkan React Native ini ya. Jadi kalian bisa ketik React Native ini aja. Nah, kemudian kalian bisa pilih beberapa extension. Bu Dewi sudah menginstal 3 extension ini. Yang pertama React Native Tools di sini sudah Bu Dewi install. Kemudian React Native Snippet. Jadi nanti untuk lebih gampang untuk bikin template kode program, jadi kita nggak perlu ngetik banyak-banyak. Nah, ini dia digunakan untuk debug, dan kita bisa menggunakan beberapa komen atau perintah untuk React Native menggunakan extension ini. Ini juga aplikasi snippet, extension snippet ini juga Bu Dewi pasang juga untuk snippet kode program, sehingga kita nggak perlu benar-benar coding. Jadi akan mempercepat pekerjaan kita. Ya, kita beneran coding, tapi di sini kita bisa pakai kode snippet untuk beberapa hal yang sering kita pakai, sehingga kita nggak perlu ngetiknya semuanya dari awal. Kayak gitu. Kemudian kembali ke app.js. Sekarang kita mau coba jalankan yang ada di sini. Kita nggak ubah-ubah dulu. Sekarang kita mau coba apakah instalasi Expo CLI kita jalan dan apakah aplikasi kita bisa dijalankan. Nah, kita buka terminal. Kemudian untuk menjalankan aplikasi ini, kalian bisa menggunakan npm start atau menggunakan expo start. Bu Dewi lebih memilih menggunakan expo start. Kemudian pilih enter. Kalian tunggu sampai dia membuka. Nah, ini membuka Expo Developer di localhost 19002. Nah, enaknya pakai Expo Client, nanti kalian akan mendapatkan barcode di sini, QR code yang bisa kalian scan dengan menggunakan aplikasi yang namanya Expo Go di HP Android kalian. Kemudian kalian connect ke WiFi yang sama antara laptop kalian ini dengan HP kalian harus connect ke WiFi yang sama. Kemudian kalian bisa langsung scan QR code-nya itu menggunakan aplikasi, dan kalian bisa langsung mencoba aplikasi kalian ini.
Dan selain itu kalian juga bisa menggunakan Android emulator. Nah, untuk yang video-video kali ini Bu Dewi akan skip ini Android emulator karena memang berat, dan nanti jika diperlukan Bu Dewi akan membuat video yang terpisah terkait menjalankan aplikasi ini di Android emulator. Juga bisa dengan menggunakan iOS emulator, tapi karena kebanyakan kita pakai Android ya di kelas kita stuck di sini di Android emulator. Bisa juga dia di run di web browser, langsung diklik aja. Nah, ketika kalian klik run di web browser, dia akan load di localhost 19006. Kemudian kalau kalian amati di sini pun juga di terminalnya juga QR code-nya juga muncul di sini. Nah, ini hasil dari instalasi Expo CLI kita, jadi bisa kita pakai untuk seperti ini. Nah, ini tampilan aplikasi kita yang masih kosongan, masih ada ini di browser dengan nama aplikasinya ini to-do list. Kemudian ada teks ini. Teks ini dari mana? Teks ini adalah dari ini. Nah, di sini ada teks elemen. Open up your app.js to start working on your app. Nah, ini misalkan ini kita ganti. Kita coba cek. Hello world. Kemudian kita save. Kita lihat di ini dia akan auto ganti sama seperti React. Itu kalau kita menjalankan di browser. Nah, sekarang kita mau mencoba menjalankan di HP kita ya dengan menggunakan Expo Go. Nah, Bu Dewi mau pause dulu video rekaman yang ada di layar komputernya Bu Dewi. Bu Dewi mau download Expo Go. Cek rekamannya jalan kan? Oke, jalan. Nah, untuk mencoba di HP, kita harus download dulu yang namanya Expo Go ini ya. Expo Go ini kalian bisa download di Play Store. Kalian ketik Expo Go seperti ini. Di sini kalian download. Karena Bu Dewi sudah download, Bu Dewi nggak perlu download lagi, tapi kalian download yang ini, Expo Project Expo Go ini. Kemudian kalian buka Expo Go itu dan pastikan bahwa kalian terkoneksi ke WiFi yang sama, WiFi-nya yang sama dengan laptop kalian ya. Jadi harus dalam satu jaringan antara laptop kalian dengan HP kalian ini. Kemudian kalian buka scan QR code. Nanti kalian scan barcode QR code aplikasi kalian. Kemudian dia akan membuka aplikasi sama persis seperti yang sudah kalian buat di laptop. Mungkin dia akan membutuhkan beberapa waktu untuk building JavaScript bundle ya. Nah, ini kalian harus tunggu sedikit lebih bersabar. Nah, kalau kita lihat selama kita nunggu di HP-nya jalan, ini kalian lihat bahwa dia sedang install JavaScript bundle di sini. Nah, kalau ini sudah selesai install, nanti di handphone kalian itu akan segera muncul aplikasinya. Nah, kemudian di situ akan ada Android running app on SMA715F karena HP-nya Bu Dewi adalah Samsung Galaxy A71, maka dia ada seperti ininya. Nah, kalian nanti akan mendapatkan Android running app on tipe HP kalian apa di situ. Oke, sekarang kembali ke HP-nya. Nah, di sini aplikasinya Bu Dewi sudah jalan di HP. Ada tulisan Hello World sama seperti yang ada di browser laptop. Nah, ketika kita coba ganti di laptop, kita coba ganti. Ini Bu Dewi sedang mengganti kata Hello World itu dengan kata Halo Dunia. Halo Dunia. Kemudian kita save. Nah, dia akan auto refresh di sini, sehingga ketika kalian sedang mengembangkan terus kepingin langsung tahu hasil perubahan yang kalian lakukan terhadap kode program kalian, jangan dimatikan ini ya emulatornya,
Expo Go-nya, jangan dimatikan gitu. Jadi kalian bisa pilih nih apakah kalian mau pakai HP seperti ini atau kalian mau menggunakan browser seperti ini. Oke, begitu anak-anak, cara instalasi, cek dulu deh, ini rekamannya jalan. Oke, cara instalasi Expo CLI dan juga cara membuat aplikasi React Native baru dan juga cara menjalankannya di web browser dan di handphone kalian masing-masing dengan menggunakan QR code. Untuk yang ingin menggunakan Android device atau emulator, nanti Budaya akan membuatkan video yang terpisah karena ini akan butuh beberapa setup yang lebih. Tapi basically kita sudah berhasil menjalankan aplikasi React Native kita yang pertama. Nah, nanti di pertemuan berikutnya kita akan mulai coding untuk membuat to-do list-nya. Terima kasih anak-anak, selamat mempraktikkan. Semoga diberi kelancaran dan kemudahan dan juga kesehatan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.